Tetap di Wamenkomdigi karena di fungsi Wamenkomdigi, di Komdigi juga ada fungsi komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan seperti lembaga-lembaga penyiaran. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Mas, komunikasinya akan apa dulu? Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sama kayak seperti jubirnya Presiden. Mungkin lebih ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antar KL gitu, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Jadi kita akan terus berhubungan nih sama teman-teman. Jadi kami mohon, saya juga mohon hubungan kita yang baik, kita kerjasama dengan baik. Tetap di Wamenkomdigi karena di fungsi Wamenkomdigi, di Komdigi juga ada fungsi komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan seperti lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik gitu. Jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi. Mas, berarti komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal. Iya. Untuk komunikasi di antara KL dan juga internal, kemudian juga kepada eksternal. Mas, ini berarti Kepres baru apa gimana Mas? Ini kan namanya kan beda Mas. Nanti ke Pak Mensesnek mungkin untuk detail ya. Yang pasti itu Kepres baru karena badannya baru. Oke, makasih Mas. Thank you. Selamat. Setingkat kementerian berarti. Tingkat kementerian nanti. Menko. Mungkin itu nanti ditanyakan ke Pak Mensesnek. Kan dikatakan setingkat kementerian itu bukan lembaganya. Ini kan lembaga non struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamenkomdigi merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah. Makasih. Gitu. Masih ada nggak Mas penegasan posisi pejabat? PCO bahasanya bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Oke, makasih Mas Angga. Thank you. Pak Menko, silakan Pak Menko. Pak Jamari. Selamat Bapak. Selamat Bapak. Terima kasih. Izin Pak penugasan pertama dari Presiden Bapak. Enggak. Kenapa? PR-nya Pak. PR pertama Pak dari Presiden Pak. Kan kemarin ada tuntutan publik untuk reformasi Polri. Nah, enggak. Akan bisa kapasitas Bapak sebagai Menko Polhukam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Hah? PR pertama. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa Pak? Kenapa? Kemarin Kenapa? Pesannya itu tadi.
Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu gimana nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang. Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti melihat. Dengan Pak Syafri Pak. Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Penanganan pasca demo ricu itu ada jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Ya. Berarti ini langsung sertijab ya Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Langsung. Iya langsung sana, bukan sertijab lah. Beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Ada prioritas untuk mencari orang. Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Terkait reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah belum tahu. Kok tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? Ya, saya kira itu ya. Nanti lain kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak ya. Ibu cari komunikasi ya Pak. Pak Erik, boleh Pak Erik? Udah siap deh. Siap. Selamat Menpora. Sampai akhirnya jadi Menpora itu gimana ceritanya Mas? Sampai akhirnya ditunjuk jadi Menpora itu gimana prosesnya? Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari? Semua aturan dari FIFA. Untuk lanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti Di gitu. bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada di Bapak di Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Untuk konfirmasi kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. Olahraga yang akan jadi prioritas apa aja Pak? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Nah, saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Kenapa?
Itu hak prerogatif presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif presiden. Untuk olahraga yang jadi prioritas apa Pak nanti Pak? Dan lain sebagainya hingga saat ini penegasan belum terkeluar. Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR semua, kita ikutin saja gitu. Untuk olahraga Baru besok sertijab, baru review, tunggu dulu. Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa ya kan. program prioritasnya. Tadi saya bilang, tadi saya udah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan. Nanti baru kita review seperti apa gitu, ya kan. Itu yang kita harus lakukan. Udah sempat ngobrol informal dengan Mas Dito? Jangka pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi ya. Oke.